Terungkap kasus Bareskrim di BI. Kenapa kok akhirnya masuk di Bursa Efek Indonesia? Apakah ada kasus yang sangat mengejutkan atau apa? Nah, topik kita kali itu kita dapatkan sumber informasinya dari sini ya Bapak Ibu ya, bahwa Bareskrim Polri ikut pantau harga saham. Ini apa sih urgensinya kok tiba-tiba dari Polri ini tuh memantau ya pergerakan harga saham yang ada di pasar kita. Nah, dalam topik tersebut nanti kita akan mengungkap mengenai hal tersebut ya. Siapa sih dibalik kasus BRI yang sudah masuk ya, yang mana saham BPN itu diusik ya kemarin, yang akhirnya dari pihak Bareskrim itu akan mengecek ya, akhirnya itu akan mantau. Nah, kasus apa yang menyebabkan Bareskrim ikut mantau pasar saham, dan kapan dan Nantara itu beraksi, dan juga kapan BRI terbang lagi Pak Firman, dan bagaimana teknik cuannya di saham BRI. Kita nanti akan membahas itu semua untuk kalian ya Bapak Ibu ya. Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu, kami tidak menyarankan kalian menjual atau membeli di suatu saham manapun. Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing. Untuk kalian yang ingin direview silahkan terus komentarkan di bawah ya, nanti kita akan segera mereviewnya. Dan untuk kalian jangan di skip video kali agar kalian itu tidak gagal paham. Oke, kita langsung ngecek saja siapa sih Pak Firman yang memanfaatkan tersebut ya, sehingga Pak Bareskrim ini itu ikut mantau ya, ulah siapa yang menurunkan saham BBRI ya. Nah, dari Bareskrim itu mantaunya itu seperti apa Pak Firman? Mudah, gampang ya. Kita bisa cek ya di Broksumnya ya, khususnya di Bank Rakyat Indonesia ya, mengenai dari hal ini itu, ini siapa yang sih yang bikin gaduh? Nah, di sini ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui bahwa AK, BK, KZ, RX, YU dan juga BB ini itu membikin gaduh ya. Ini broker yang dipakai sama oknum tersebut ya. Kenapa Pak Firman? Kenapa kok mereka ini bikin gaduh sehingga kemarin-kemarin itu saham BBRI jatuh signifikan? Ya, ya ini. Oh, macam-macam sama Bank BRI. Loh, kenapa? Karena ini kalau saya pribadi saya baru melihat ya bahwa saham BBRI pas tanggal 28 Februari itu diturunkan 7,43%. Ya kan kurang ajar banget. Siapa pelakunya sih? Dan mereka itu maksudnya itu apa? Ada maksud apa? Ini saya sudah tahu Bapak Ibu semuanya. Dan saya sudah utarakan di kelas kami. Dan kenapa kok saya menjual rumah untuk memborong saham BBRI ini ya? Ya karena apa lagi? Ya karena di situ sudah terdiskon banget. Ya, seperti itu. Nah, ini itu akhirnya memancing Bareskrim untuk mengecek. Ya, siapa ini? Ulah siapa? Ya, ulah siapa? Ya. Di situ akhirnya ketahuan. Ya. Nah, untuk saat ini nggak apa-apa diturunkan sampai BBRI 7%. Coba turunkan 2 kali lagi atau 3 kali lagi. Wah, keciduk kalian. Loh, kenapa? Apa spesialnya saham BBRI Pak Firman? Baru tahu kalian enggak? Ya, baru tahu. Ya. Karena untuk opini yang beredar di masyarakat itu terkait mengenai dari asing itu menurunkan downgrade ya, istilahnya seperti itu. Terus wah, ini fundamental itu sudah mati ya. Siapa yang kena hal tersebut ya? Terus ada lagi, wah ini Danantara itu busuk dan lain sebagainya. Ada yang mengutarakan seperti itu.
Kalian yang ngikuti channel ini itu kalau sudah melihat ya kasusnya Bank BRI kita ungkap ya dari part 1, part 2, part 3 sampai part 4 itu kalian akan melihat. Ya di situ saya mengutarakan mengenai mekanisme dan antara yang nantinya akan diluncurkan itu siapa aja. Ya, seperti itu. Nah, di sini ya itu dimanfaatkan. Ya. Orang pada panik ketakutan terkait mengenai laporan keuangan kayak wah ini kasus Danantara ini tuh petingginya sudah pernah melakukan korupsi dan apalagi berbarengan dengan penangkapan ya oknum-oknum yang melakukan korupsi. Kan ini yang menjadikan sebuah ketakutan khususnya para investor. Benar nggak? Ayo siapa yang ketakutan? Tapi di situ apakah saya takut? Enggak. Bahkan jual rumah ya seperti itu. Ya karena ada kebetulan ada yang mau beli itu ya sudah jual aja. Toh nanti juga baliknya jadi double kok cepet. Ya seperti nah ini Bapak Ibu ya kalau kita bisa lihat ya. Orang-orang yang pakai broker DX, YP, XL, CC, SQ, XC, OD, KK ini tuh mereka yang berhasil mengakumulasi mengenai dari saham BBRI. Ya, jadi orang-orang yang investasi di saham BBRI ini tuh ketakutan mengenai hal ini, wah buruk-buruk banget kena psikologisnya. Bahkan juga alumni kami juga terkena psikologis, tapi beruntung. Ya ada saya. Kenapa? Karena kalau mereka masuk di kelas kami itu saya dampingi selamanya. Ya, terkait mengenai opini dan lain sebagainya yang berangkat, yang beredar di luar, saya sajikan dengan data yang kredibel. Makanya Pak Firman sendiri itu membuat sebuah konten ini tuh pakai data. Ya, jadi bukan sebuah opini. Ya, tenang aja Bapak Ibu, saya berusaha menjelaskan secara detail dan juga pelan-pelan. Harapannya apa? Agar Bapak Ibu itu biar mudeng. Ya, seperti itu. Nah, di sini ya, itu ketika kalian itu panic selling, kena korban influencer, kena opini berita ya, yang akhirnya itu memancing Polri itu ngecek lagi memantau ya seperti itu. Nah tadi ya sudah ketahuan ya siapa yang masuk tadi sudah lihatkan ya. Nah kenapa kok Pak Firman prediksinya itu betul? Ya itu Bapak Ibu ya karena satu sisi saya mengamati saham Bank BRI itu bukan 1 tahun atau 2 tahun ya itu selama 10 tahun ya mengamati mekanisme di saham BBRI. Yang kedua, kasus apa yang menyebabkan Barskim ikut memantau pasar saham sih Pak Firman? Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Ya, kasusnya itu seperti ini. Kalau kita lihat ya. Ya. Ini. Jadi intinya itu ada kepentingan politik. Ya, ada kepentingan politik yang tidak setuju mengenai program dari presiden kita Pak Prabowo mengenai mekanisme Danantara. Ya, Bapak Ibu kemarin ya mungkin mohon maaf ya hatersnya Pak Firman sendiri itu ya nggak mudeng apa itu Danantara, mekanisme seperti apa mereka nggak bakalan terima. Ya, karena nggak tahu Bapak Ibu nggak tahu Danantara itu apa. Ya, nah inilah Barskim ikut turun tangan akan mengecek ini siapa yang bikin ulah karena ini termasuk tindakan kriminal ya karena juga di situ melanggar undang-undang ya emang maksudnya melanggar undang-undang bagaimana jadi untuk memanipulasi harga yang tidak ini itu juga melanggar undang-undang sebenarnya Bapak Ibu ya tapi pelakunya ini oknum itu lebih cerdas ya seperti itu. Loh kenapa kok Barskim Pak Firman? Ya karena kan mereka yang ditugaskan sebagai penegak hukum. Nah caranya bagaimana sih ya kalau misalkan Barskim itu ngecek
Ya, jadi seperti ini mudah. Loh kok Pak Firman bisa tahu? Ini diajarkan ya, diajarkan di S3. Jadi khususnya audit forensik keuangan. Ya, bagaimana sih kita bisa tahu orang-orang yang manipulasi pasar itu mudah seperti ini. Nah, nanti akan dicek ya, misalkan dia pakainya broker AK, transaksi sekian dan lain sebagainya, itu dicek secara detail. Nanti diperiksa siapa PI-nya, perantara efeknya, nanti akan dipanggil. Ya, seperti itu. Tapi kalau misalkan sekali penurunan 7% kayak gitu, ya wajar lah, nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Jadi bukan menurut saya ya, hal ini itu berulang ya Bapak Ibu ya. Mau yang jadi presidennya siapa, pasti ada yang namanya oposisi. Loh kok bahas politik juga sih Pak Firman? Enggak merangkas itu ya. Jadi itu sebuah isu yang beredar di masyarakat opini. Akhirnya itu berdampak signifikan terkait dari harga saham. Ya, coba cek itu hatersnya Pak Firman, itu pertanyaannya konyol sekali lah, apa hubungannya? Dan nggak masuk akal. Ya, seperti itu. Karena apa? Terkait mengenai Danantara ini itu untuk mensukseskan ya program apa ya ini. Nah, yang terbaru ini tadi ya, ini dilansir pada 6 Maret jam setengah 12 tadi ya, kemarin ya, bahwa Istana kabarkan Prabowo bertemu 8 pengusaha hari ini ya, sebut bahas MBG sampai Danantara. Nah, ini orang-orang yang dipanggil. Wah, ini yang meramaikan IHSG ya. Nah, ini ya kayak ada 8 nih. Ya, ini Taipan semua Bapak Ibu ya. Man Salim, Sugito Aguan ya, kayak Pani-Panian, Prayogo Pangestu, Gadibadi Thohir, Goto dan lain sebagainya, Pak Franky Wijaya, Sinarmas ya, Sinarmas itu kayak Bumi, BRMS dan lain sebagainya, Dato Sahrir, Mayapada, James Riyadi, Lipo Group, dan juga Tommy Winata, Arta Group ya. Ini ikut untuk mensukseskan ini terkait mengenai Danantara. Nah, kenapa kok bisa Baris Krim itu muncul ya kayak gini Bapak Ibu? Jadi tugasnya Baris Krim itu menyelidiki pasar modal dengan adanya launching Danantara. Kenapa kok bisa direspon negatif dan lain sebagainya? Ini itu adalah ulah buzzer. Ya, jadi ulah buzzer. Jadi buzzer sendiri itu bayarnya gede Bapak Ibu. Ya. Ini juga pengalaman saya tahun 2019 ya, tahun 2018, jadi menjelang pemilu presiden. Ya, kebetulan ya saya juga masih aktif di bidang IT, tapi IT-nya yang underground ya Bapak Ibu ya. Underground itu apa Pak Firman? Ya itulah. Jadi seperti itu, ada sebuah oknum ya Bapak Ibu yang menawarkan jasa untuk bikin buzzer. Seperti nilainya berapa? Ya waktu itu ditawarkan sekitar 50 miliar untuk jadi buzzer. Gampang nggak Pak Firman kalau bikin buzzer? Gampang, mudah. Bikin opini, menggiring masyarakat untuk berkonotasi negatif itu segitu. Ya, itu menjelang Pilpres ya. Tapi apakah saya terima? Enggak, karena risikonya agak tinggi. Kalau kita ukur dan juga risikonya agak cukup. Seperti itu. Lah kenapa? Alasannya kenapa? Ya kalau misalkan jadi, kalau nggak jadi, wah kita nanti bisa dibabat. Jadi nggak usah. Jadi satu tim, pas waktu itu saya punya tim IT juga. Ya, saya out, nggak terima, nggak usah. Mending kita keluar aja, nggak usah ikut. Ya, seperti itu. Nah, di sini peran Baris Krim nanti akan mengecek mengenai hal tersebut. Ya, jadi masyarakat itu khususnya masyarakat Indonesia Bapak Ibu ya, itu gampang sekali kalau misalkan kita adu domba
Biasanya masyarakat yang menengah ke bawah itu mudah sekali. Gampang Bapak Ibu. Gampangnya bagaimana? Jadi mereka itu kalau dengan digiring opini isu hoak itu gampang sekali. Loh kok Pak Firman bisa tahu? Ini saya dapatkan dari S3 ya. Jadi literasi masyarakat kita itu minim baca. Ya, minim baca, jadi hanya membaca tagline judul aja tapi nggak di isinya itu nggak mau bisa dijawab. Ya, akhirnya ini tuh kayak kasus ini apa bola salju ya, kasus bola salju, opini apa beredar, wah ini terus ditautkan dan lain sebagainya, apalagi perkembangan teknologi sekarang mengenai traffic ya, wah gila sekali. Nah di sini saya hadir itu untuk membantu Bapak Ibu semuanya, khususnya investor pasar modal, khususnya untuk mereka yang pengen mengelola uangnya di pasar modal biar cuan, biar enggak Bapak Ibu kena korban. Ya, seperti itu. Nah, inilah Bariskin itu menonton. Apa sih Pak Firman? Kenapa kok saham BBRI? Ya ini loh Bapak Ibu. Nah, ya. Nah, ini. Ya. Jadi BBRI itu sebenarnya nggak ada masalah, laporan keuangannya itu sehat. Ya. Dia stabil. Ya, apalagi makro globalnya kayak gitu. Tapi saham BBRI itu stabil. Tapi kok diisukan negatif? Ya. Kayak gitu. Makanya ini ranahnya para Bariskim. Bariskim kerjasama sama siapa? Sama OJK. Ya, OJK. Ya. Ini setelah diusut dan lain sebagainya, pelaku pasar modal yang kakap ya kayak Timen itu diundang. Ya, setelah diundang kemarin ya di video saya itu ya terkait itu tentang penundaan short selling dan lain sebagainya. Terus apa? Ya ketemu sama Pak Presiden. Ini minta tolong masyarakat kita itu. Nah, Bariskim itu dipanggil dan ikut andil untuk memantau harga saham ini itu untuk menstabilkan ekonomi. Ya, apalagi instansi Polri ini kan juga kena target juga ya para buzzer ya. Jadi diungkap, jadi kasihan sekali. Ya, kayak gitu. Jadi oknum-oknum yang yang bermasalah itu di blow up. Padahal oknum Polri itu yang baik juga banyak. Ya, seperti itu. Cuman ya di blow up akhirnya ya kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Pak Prabowo ini tuh minta tolong sama mereka. Loh, kenapa kok bisa mereka Pak Bram? Karena mereka yang loyal. Karena mereka yang yang bisa menaikkan harga saham, khususnya IHSG ya, IHSG kita. Jadi seperti ini. Ya, kayak gitu. Nah, coba sekali lagi BBRI diturunkanlah 5 kali. Wah, kena lo semua. Ya. Nah, kemarin ya Aji mumpung ya, seperti itu. Nah, ini sefrekuensi juga saya dengan Pak Sunarso. Pak Sunarso itu siapa sih Pak Firman? Nah, di sini ya, Sunarso borong saham Bank Indonesia saat harganya turun. Ini dilansir kemarin hari Kamis. Ya, kemarin malam. Ya, Pak Firman ini konten ini jam 1:30 pagi ya. Agak tinggi nggak apa-apa karena ini untuk menjelang waktu sahur. Ya, nggak apa-apa. Kita bisnis sedikit. Nah, di sini. Nah, ini sama saya. Ya, sama kayak Pak Sunarso. Ya, beliau tenang aja. Kenapa? Ini tuh ulah. Ya, ulah siapa? Ada orang yang punya kepentingan. Pokoknya kalau misalkan presidennya siapa yang jadi pasti ada sebuah posisi. Itu suatu hal yang wajar. Nah, disitulah para Pak Bariskim itu tuh berperan andil mengenai hal tersebut. Ya, itu. Ya, nah kayak gini. Jadi kenapa kok Pak Bariskim itu kok ikut andil ya? Karena untuk Danantara ini tuh ini pengaruhnya positif Bapak Ibu. Ini global sekali. Ya. Tujuan Danantara itu apa sih Pak Firman? Ya, kalau Bapak Ibu kemarin melihat ya pidatonya Pak Prabowo mengenai Pak
jangan makan bergizi, nanti makan bergizi itu bikin harga saham turun. Seperti itu. Ya Pak Prabowo cerdas. Masyarakat kita menengah ke bawah itu nggak main saham. Memang betul. Ya, mereka mainnya apa? Judi slot. Nah, ini juga tugas saya dan para pakar pendidik ya, khususnya para dosen ekonomi itu harus melek. Jadi kalian kalau mau investasi ya jangan di judi slot. Hatersnya Pak Firman ini itu para pemain judi slot. Ya. Apakah Pak Firman itu marah-marah sama mereka? Ya enggak. Ya. Karena beda pemikirannya. Ya. Seperti itu. Makanya banyak sekali ya yang ketika nonton video saya kemarin ya, di situ banyak sekali para Taipan yang minta tolong saya, Pak Firman, ini saya masuknya bukan 1 juta 2 juta Pak Firman. Ada yang 20 miliar, ada yang 50 miliar, ada yang 100 miliar juga gede, minta tolong. Terkait isu ini saya kena Pak Firman, tapi kenapa kok relate? Ya. Wah, posisi kayak gitu khususnya investor pemula pasti kena. Ya. Nah, kemarin sudah saya ungkap ya mengenai dan antara mekanismenya ya, itu nanti baik Bapak Ibu. Wah, ini Pak Firman pom-pom nih. Ya, masih hangat. Kenapa kok nggak bahas GoTo lagi Pak Firman? Ini ada korelasinya sama BBRI. Kenapa kok saham BBRI dulu ya? Karena permintaan dari subscriber ini paling banyak itu di saham BBRI. Makanya saya ungkap dulu BBRI yang masih terbaru. Ya. Apalagi jadi itu suatu hal yang normal. Nah, tapi beruntung ya kalian yang langsung menghubungi saya di nomor ini ya, beruntung kalian dapat di sini. Terbang nggak? Terbang kan? Ya, ada banyak sekali siapa yang untung. Ayo berkat channelnya Pak Firman, tulis komentar kalian di bawah ya. Ya, kayak gitu. Nah, ini makanya ngecek. Ya, ini sebuah isu, jadi isu global. Ya nggak apa-apa misalnya itu bakal dipantau sama Bareskrim. Nah, kayak gini. Ya. Nah, ini yang saya katakan kemarin bahwa saham BBRI itu mereka di markdown. Apa itu markdown Pak Firman? Jadi ya memang sengaja diturunkan. Loh, kenapa kok sengaja diturunkan? Ya itulah karena industri pasar modal itu isinya orang-orang yang punya kepentingan. Isinya kumpulan para orang kapitalis. Ya, jadi memainkan psikologis kalian. Jadi psikologis kalian khususnya investor retail itu dimainkan. Makanya kalau kalian terjun di industri pasar modal ini tuh jangan main-main. Kalian harus tahu kelola yang benar. Ya. Pak, saya belinya saham kok loss terus Pak? Nggak apa-apa, itu saya bikinkan komunitas. Ya, untuk diskusi dan ada sayanya. Ya, ada 16 materi yang setidaknya kalian itu harus cakap. Jadi kalian nggak bisa hanya dapat 5 materi atau 4 materi hanya cuman technical, terus apalagi psikologi, terus kalian itu diceritakan kayak itu belum cukup. Nggak cukup. Ya. Dan ini memang untuk jangka panjang. Dan alhamdulillah sekali banyak trader-trader yang akhirnya itu cakap. Nah, ini yang terjadi. Ya, mekanisme seperti ini. Nah, ya. Ini JP Morgan itu masuk ini asingnya. Siapa yang jualan ya? Retail. Ya, kayak gini. Ini panjang sekali Bapak Ibu. Ya, di harga 3.950. Ketika kemarin itu JP Morgan itu keluar, TP dulu, ya masuk kembali. Ya. Ini kan biasa saya ungkap, tapi kalau di konten ini tuh saya menjelaskan secara umum, secara data kredibel. Jadi kalau yang secara khusus ya di kelas, karena di sini saya nggak mau mengganggu sama orang-orang yang punya kepentingan. Ya, channel ini itu bersifat untuk mengedukasi dan yang pasti disclaimer.
Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Nah, di sini mereka itu akhirnya masuk kembali. Ya akhirnya bagaimana yang kena korban? Yang kena korban itu banyak sekali Bapak Ibu. Akhirnya Carlos hilang 15 miliar, hilang 1 miliar, hilang ya puluhan miliar. Ya kan apa? Ya ini sebuah isu menjelekkan Danantara. Apalagi kan kasus kayak Pertamina kan ada yang ketangkap kayak gitu. Ya kan kena Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau Pak Firman ya enggak toh. Kalau saya pinginnya turun lagi. Ya. Ya. Bahkan alumni kami itu bilang Pak Firman ini pengennya sampai BBRI turun. Nanti rumahnya dijual semua untuk borong. Ya, seperti itu. Nah, inilah kenapa kok saya switch ke pasar modal. Karena untuk bisnis di pasar modal itu buang barang, buang uang, bukan buang uang istilahnya dagang, itu sudah ada yang menampung khususnya di saham BBRI. Ya. Kenapa? Kalau misalkan kita dagang rumah, belum tentu sehari itu laku. Dan prosesnya beribet. Tapi kalau di pasar saham kan enak. Ya. Kayak gitu. Ya. Dan alhamdulillah saya kenal industri pasar modal ini dulu di S1, dikenalkan sama dosen saya, kok tertarik daripada bisnis online, bisnis real, ya bisnis real khususnya di bidang industri batik tulis ya. Seperti itu yang momennya setahun sekali ya. Kalau di pasar modal kan sebulan kan pasti ada momentumnya. Kita mau uang berapapun keluar masuk enak, ya seperti itu Bapak Ibu. Nah inilah ya, karena isu-isu tersebut itu sangat dimanfaatkan ya sama siapa? Buzzer tuh. Sekarang buzzer itu bayarnya gila-gilaan ya Bapak Ibu ya. Tertinggi itu saya dapatkan ada yang dapat 500 miliar. Wah ngeri sekali. Pak Firman juga termasuk buzzer enggak? Ya. Itu apa namanya? Itu jangka pendek. Saya lebih baik mengajar seperti ini. Kalian bisa untuk menilai saya ya, tapi di sini untuk jangka panjang, walaupun sedikit tapi bermanfaat jangka panjang. Nah, saya berterima kasih kepada hater saya juga. Tanpa kalian channel itu nggak bakalan besar, dan orang-orang yang masuk di kelas kami itu atas peran kalian. Tanpa kalian orang-orang ini tuh nggak bakalan masuk ya Bapak Ibu ya, karena menguji bener nggak sih Pak Firman ya, silakan nanti diuji. Tapi kan mayoritas betul semua. Yang buzzer kasihan ya Bapak Ibu ya. Ya gitu. Nah, itulah peran Bareskrim. Karena kenapa kok Bareskrim turun tangan? Apakah ini ada afiliasinya? Itu kan tugas mereka Bapak Ibu, mengawal, mensukseskan Danantara. Karena untuk Danantara ini tuh mensukseskan perekonomian. Maksudnya itu bagaimana Pak Firman? Jadi modelnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, nah ini tidak lihatkan. Nih, cara gamblangnya biar investor kita itu mudah. Ya. Nah, ini Danantara ya Bapak Ibu, ini Danantara. Ini Danantara kita sebutkan. Ya, ini khususnya untuk menonton, khusus untuk kalian yang belum paham ya mekanisme Danantara. Kemarin ya manajemen bagaimana dan lain sebagainya sudah saya utarakan. Nah, nanti Danantara ini tuh akan membiayai ya lewat aset manajemen. Ini aset manajemen. Ya. Tenang aja Bapak Ibu ya. Ini untuk kalian yang pemula seperti itu. Nah, ini aset manajemen masuk di sini Danantara. Nah, terus setelah ini bagaimana aset manajemen? Nah, ini nanti yang akan membiayai beberapa perusahaan yang fundamentalnya bagus. Ya, dilarikan ke sini dananya, dilarikan ke sini, sini. Ini perusahaan A, B, C ya. Ya, saya nggak usah sebut, itulah merek yang jelas. Yang jelas itu tadi ya. Dah itu. Terus bagaimana Pak? Ini perusahaan itu ngapain? Kan dananya ada berapa triliun nih? Lebih ya? Ada berapa triliun kan, Ibu? Nah, nanti perusahaan ini itu mendapatkan dana pembiayaan dari sini, aset manajemen. Nantinya mereka itu akan yang namanya apa? Merekrut beberapa jumlah karyawan, ribuan Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, ini juga sama, perusahaan B juga sama. Ya, mereka
mengeluarkan surat utang, ya termasuknya di saham itu. Ini mereka keluarkan surat utang. Ya, surat utang kepada siapa? Ya investor. Ini akan dampaknya seperti ini. Jadi nanti akan menyerap tenaga segitu. Hal ini akan menjadi perdebatan kalangan publik ya. Wah, banyak sekali Bapak Ibu. Turun tangan semua. Intinya itu apa? Ya jadi biar masyarakat itu, khususnya yang awam ya, yang mereka nggak ngerti, itu konotasinya negatif terkait Danantara ini. Padahal Danantara ini itu bandar yang sesungguhnya, bandar kakap. Ya. Gitu. Nah, nantinya di sini akan membuat likuiditas atau pertumbuhan perekonomian kita itu meningkat. Ya, jadi nanti akan terserap dananya. Perusahaan ini ya mengeluarkan surat utang berbentuk saham ya untuk membiayai siapa? Karyawan ini selama berapa? 5 tahun. Ya. Kenapa kok dari perusahaan? Karena perusahaan itu transparansi. Ya, jadi ketahuan semuanya. Ya nanti yang akan dibiayai apa ya? Termasuk saham BBRI, perbankan yang lain. Ya, seperti itu. Itu nanti akan liquid. Wah, ini yang menghujat Danantara ini banyak sekali. Hanya Polri turun tangan. Nah, ini sebenarnya mekanisme seperti itu sudah saya utarakan ya sebelum-sebelumnya ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan perusahaan itu liquid, fundamental bagus, net profitnya tumbuh, nanti dia akan setor kepada siapa? Ke pihak aset manajemen. Ya, aset manajemen. Nah, nanti aset manajemen ini ada berbagai macam. Ya, aset manajemen ini ada ya bandar ya. Istilahnya itu ya manajer investasi lah. Kayak gitu. Ini termasuk ya istilahnya itu bandar Bapak Ibu. Jadi mereka yang mengaruhi psikologis kalian, menaikkan atau menurunkan harga saham. Itu transparansi. Makanya Presiden Pak Prabowo itu posnya di sini ya efisiensi ya ke sini. Jadi anggaran APBN itu dipangkas habis-habisan. Ya. Efisiensi. Makanya orang-orang yang bekerja yang pakai dana APBN itu ya otomatis menuai kebencian dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa demikian Pak Firman? Kalau misalkan itu dianggarkan di APBN dan lain sebagainya itu rawan korupsi. Ya, rawan korupsi sama oknum-oknum itu yang paling banyak itu yang di bawah, segmentasi di bawah. Nah, ini munculkan sebuah novelty. Novelty itu apa sih Pak Firman kalau dalam dunia riset itu temuan. Ada problem di sini APBN itu bengkak dan lain sebagainya, utang, daripada situ bentuk Danantara di sini. Nanti larinya ke sini. Nah, nanti akan membuat sebuah likuiditas. Perekonomian kita ikut nanti tumbuh. Ya, ini. Jadi nanti akan bertumbuh. Nah, Danantara ini tuh mereka benar-benar super holding. Jadi dalam hal ini mereka nggak TP Bapak Ibu. Jadi begitu nanti masuk ya inflow, untuk sementara kan pasar kita kalau ada inflow kan dari asing. Ya. Ini kita sudah bisa mengelola. Ya. Ada ya pakar ya. Sudah tua kayak gitu. Omon-omon ya seperti itu. Wah, kita lebih baik percaya sama asing loh. Masa mau percaya sama asing terus loh Bapak Ibu. Kita dalam hal ini tuh punya sumber daya yang lebih banyak. Dan saya sendiri ya dalam hal ini ya ikut neliti juga ya Bapak Ibu ya terkait mengenai hal ini. Jadi kalau pekerjaan dosen itu selain mengajar ya juga neliti. Ini dana hibahnya gede sekali Bapak Ibu. Ya terkait hal ini. Jadi ini sangat liquid. Makanya Pak Sunarso ini itu mereka borong ya ini. Nah terus Pak Prabowo minta bantuan sama ini. Ya ini mensukseskan. Nah ini untuk memberantas siapa? Coba BBRI diturunkan lagi. Kenapa kok saham BBRI yang dibayar perbankan? Nah ini loh likuiditas. Merekrut karyawan. Ya ternyata setelah dikelola sama
BRI dia untung dan dia stabil, fundamentalnya bagus. Nah, makanya channel ini tuh bener-bener channel ilmiah. Ya, jadi channel-channel bukan untuk membuat opini. Ya, makanya yang nonton di channel ini itu ya mereka yang menengah ke atas. Itu biasanya masuk akal. Tapi kalau masyarakat yang menengah ke bawah, yang mereka itu alumni ini ya, judi slot, ya mereka nggak bakalan terima. Ya mereka hanya dapatkan sumber informasinya dari media. Jadi digulung, wah konotasi negatif ya. Kalau kalian itu mindsetnya itu negatif, ya akan ketemu negatif terus. Tapi kalau mindsetnya itu positif, pasti akan ketemu dengan positif. Seperti ini. Kenapa kok saham BBRI? Karena saham BBRI itu likuiditas sangat tinggi. Jadi nilai transaksinya 1,7 triliun. Ya. Nah, ini yang disukai sama asing. No, asingnya masuk. Nah, kemarin kan saya sudah utarakan ya, ketika pada tanggal 28 tak lihat kan video kami yang lalu, dicek aja. Artinya bagaimana? Ya anaknya sangat kencang Bapak Ibu. Berapa persen nih ya? Siapa yang untung? Kalian untung? Saya untung nggak? Saya kena apanya? Kena hujatan para netizen ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, netizen saya nggak usah dilayani karena percuma. Ya, kalau misalkan untuk ini ya nggak apa-apa. Ya. Pak, kalau misalkan saya selalu loss dan lain sebagainya bagaimana? Sudah tak bikinkan wadah. Nih, nomornya di bawah ini. Tenang aja, saya dampingi selamanya. Ya, ada beberapa yang khusus saya dampingi. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Di sini. Nah, poin yang ke selanjutnya, kapan Danantara itu beraksi? Nah, ini yang dinantikan kalian ya. Kalau dari data riset saya, ini masih sebuah opini ya, belum rilis. Ya, untuk Danantara itu nanti akan masuknya di bulan April. Ya, April itu nanti akan ada momentum yang sangat tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi yang sangat tinggi itu apa? Satu, pembagian dividen. Nantinya di situ ada daya beli. Ya, daya beli masyarakat khususnya di bidang pasar modal nanti akan beli lagi, akan buyback. Satu. Yang kedua nanti akan dilaksanakan. Nah, Danantara ini tuh belum disetting. Dalam hal ini masih dalam perencanaan, itu sudah geger seperti itu. Wah, ini nantinya bla 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 bla. Kita lihat saja siapa pemimpinnya. Oh, ternyata pemimpinnya itu ini. Ya, makanya sudah saya percaya seperti ini. Ya. Ini ada Pak Sahrir. Pak Prabowo minta Pak Sahrir. Ya, ini untuk mengelola. Nah, Pak Barskim ini untuk mengontrol siapa ini oknumnya ini. Nah, karena memang Barskim ini harus perlu. Ya, seperti itu. Nah, karena di sini ketika Pak Barskim itu diminta keterangan ini menurut dari pihak asuransi juga. Nah, ini. Nah, ini. Jadi menakar konsensus internasional bersyarat KHD di industri asuransi di Jakarta. Ya, ini temanya. Nah, dia akhirnya itu memaparkan ya mengenai hal tersebut. Nah, jadi untuk isu tersebut ini dengan terkaitnya Jiwasraya dan lain sebagainya, ya ini ya. Ya, ini. Nah, Pak Irwan itu menyampaikan bahwa situasi Indonesia itu harus jaga bersama tentang finansial. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Karena apakah asuransi itu nanti puncak teratasnya akan masuk di pasar modal? Iya, semua dananya dikelola ke situ. Jadi agen asuransi, sales asuransi itu mereka menawarkan produk kepada kalian yang nantinya kalian itu akan bisa diklaim ya seperti itu. Nah, biaya asuransinya itu larinya kemana sih Pak Firman? Ya nanti ke aset manajemen. Ya, aset manajemen mereka beli produknya di kelas aset manajemen, nanti kalian mereka akan dapatkan yang namanya kupon. Jadi dikelola Bapak Ibu.
dikelola hal tersebut. Nah, terkait dengan hal ini itu ada korelasinya. Oh, Pak Firman bisa ngerti ya? Kalian nggak ngerti ya? Ya kan, Pak Firman kan ya, jalurnya bener ya. Seperti itu. Ini lagi dipantau. Ya, jadi dievaluasi terus. Ya. Yang lalu biarlah berlalu. Yang penting kita ada koreksi. Nah, terus ada yang menanyakan, "Oh, Pak Firman ini tuh nanti nggak diperiksa sama ini KPK." Bener nggak? Ya memang betul. Cara berpikirnya bagaimana sih Pak Firman? Ya, biasanya kalau misalkan dia itu dikelola ke APBN itu bisa diperiksa. Tapi kalau dia itu dilarikan ke industri pasar modal, belikan saham dan lain sebagainya, enggak. Loh, kenapa kok bisa enggak? Ya. Karena di situ nanti yang akan diperiksa itu ya dari bisa kalau misalkan nakal ya aset manajemennya. Enggak. Cara berpikirnya kayak gini. Jadi kita itu membeli misalkan ya perusahaannya korupsi. Misalkan ya. Saya membeli perusahaan tersebut. Masa saya diperiksa sebagai investor? Iya kan enggak. Masyarakat kita enggak tahu sampai segitu. Kalau misalkan perusahaan itu korupsi dan lain sebagainya diperiksa perusahaannya. Ya. Nanti dipanggil audit manajemen dan lain sebagainya kayak gitu. Ini benar nggak laporan keuangannya diaudit? Nah, saya kan cuma investor membeli perusahaan tersebut. Lewat siapa? Aset manajemen. Aset manajemen kayak gitu. Itu transparan daripada ke APBN. Karena di situ rawan sekali untuk kasus korupsinya. Ya, di tingkat paling bawah pada APBN dari pusat itu dikorupsi dari bawah ada daerah terus bawah lagi kabupaten, kecamatan, terus kepala desa. Itu gede sekali Bapak. Tapi itu dilakukan sama oknum ya Bapak Ibu ya. Ingat ya, oknum. Itu justru gede. Makanya evaluasi tersebut itu dilarikan ke Danantara. Nantinya Danantara itu akan transparan. Transparansinya itu bagaimana Pak Herman? Jadi kayak gini. Oh, Danantara itu kita kelola dan lain sebagainya. Ya, itu enggak mengambil dari uang APBN. Jadi mereka itu mengambil dari mana? Dari dividennya saham-saham BUMN, perusahaan BUMN. Jadi enggak mengambil dari uang. Jadi mengelola dana ini dikumpulkan. Nah, nanti dia akan transparansi. Oh. Jadi benar-benar transparan. Ya. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Terus yang poin selanjutnya Pak Firman. Ini tadi apa sih? Ya. Kapan BBRI terbang? Nah, itu yang tadi saya katakan ya. BBRI masih kuat. Kalau misalkan turun ya paling istirahat bentar lah. Habis itu nanti ngegas lagi. Ya, intinya Danantara nanti akan disiapkan dan Pak Sunarso juga nembus. Dan kalau kita lihat ya mengenai dalam hal ini bandarnya itu sudah mulai mengakumulasi. Nah, di sini. Ketika sudah bottom ya, ini kalau gini. Jadi ini masih ada potensi powernya sangat tinggi. Ya, nanti di situ akan menjadi sebuah pertanyaan yang besar. Ini pasti bakal naik lagi ya, pasti bakal naik lagi. Turun nggak pas turun lagi? Bisa kayak kasus lagi turun lagi nggak pernah sampai 5%. Nah, silakan aja. Kalau pengen ini diperiksa. Silakan turunkan lagi atau 7 kali ya. 7%, 7 kali. Ya mungkin saya jual aset-aset yang di situ nggak beroperasional ya, nggak produktif ya, mungkin jual nanti masukkan lagi. Ya, lagi terdiskon Bapak Ibu. Ya. Pengennya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat ya untuk mekanisme di saham BBRI bandarnya bagaimana. Nah, di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk arah selanjutnya kalau kita lihat ya ini kode Da Vinci. Jadi kode Da Vinci kalau pelaku pasar ya Bapak Ibu ya. Kalau saya menyebut itu adalah sebuah kode perintah. Kode perintah itu yang tahu ya tim mereka sendiri. Ya. Atau block tradernya sendiri atau bandarnya sendiri. Nah,
Bagaimana cara membaca hal ini itu sudah saya ajarkan di kelas kami. Ya, seperti itu. Nah, terkait mengenai hal ini, saham BBRI itu kalau kita lihat dia pengen masuk lagi bandarnya ya di harga 3930 dan juga di 3900. Jadi nelen. Setelah itu nanti tinggal digas aja, nanti akan dites ke harga 4000 dan juga di 4050 di saham BBRI ini dulu. Jadi saya harap BBRI turun dulu lah ya, jangan ngegas itu. Jadi yang main yang loyal biar nggak diperiksa sama baris krim ya nanti ya. Ya kita di pasar modal itu mungkin kalau saya pribadi cukuplah 1-3% itu lebih dari cukup. Ya. Kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat secara teknikalnya mengenai dari saham BBRI ini sudah terkonfirmasi di MA20. Ya. Ini. Kuat untuk swing. Setelah sudah mantul dan untuk RSI-nya dia sudah terkonfirmasi juga naik ke atas. Ini belum sampai ke sini Bapak Ibu di pucuknya ini. Ya. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini nanti sopir-sopirnya ini ya akan inflow ya nanti yang pakai. Nah, dari beberapa dari beberapa macam sekuritas itu ini yang terbaru ya pada 4 Maret ya. Autonomous Research itu targetnya 4200. Nah, ini ada 56 sekuritas menyarankan untuk buy. Time to buy kata Pak Garibaldi Thohir. Di saham-saham yang bagus yang menyarankan to hold itu 22, yang menyarankan jual itu cuma 4. Ya. Potensinya itu mencapai 51%. Ini biasa saya katakan ya Bapak Ibu ya. Ya gitu. Potensinya seperti itu. Nah, terkait mengenai dari haternya Pak Firman, mereka nggak ngerti industri pasar modal itu, mereka nggak ngerti. Mereka itu sumber informasinya dari media massa, influencer, terus nonton A, nonton B. Yang pasti mereka itu ya alumni judi slot. Ya. Nah, judi slot ini juga termasuk kendala perekonomian kita yang bikin kurs kita itu menurun. Ingat ya, seperti itu. Ya, karena untuk masyarakat menengah ke bawah, ke daerah-daerah itu tertarik industri investasinya ke slot sama investasi bodong. Kalau investasi di pasar modal ini itu mereka nggak ngerti, mereka takut karena dengan kata istilah trading di beberapa daerah ya itu ada yang mengatasnamakan ya judi ya gitu ini ya. Nah, JP Morgan targetnya berapa? 4.200. Juanita Investama konsultan ya 5.400. Yang paling tertinggi siapa? Kalau kita lihat dari RHB Research ya menyarankan buy, nanti jualnya di 13.800. Tapi ini jangka panjang ya Bapak Ibu ya. Gitu. Ini khususnya di saham BBRI. Nah, nantinya dan antara ini itu akan masuk di sektor BRI ini. Kenapa Pak Asman? Karena dia masuk LQ45, likuiditas rame ya, rame juga, dan juga E330 juga masuk dan bagi dividen secara rutin. Ya ini. Nah, makanya untuk sekelas saham BBRI itu penyumbang IHSG kita. Nah, kalau kita lihat mengenai dari indeks kita, bagaimana Pak Firman kabarnya? Yo, naik dong. Naik kan? Naiknya kenceng. Dia sudah mau konfirmasi tadi ya, sempat terkonfirmasi di MA20 ya di harga ini. Nah, apabila IHSG kita itu bertahan di area sini ya Bapak Ibu ya, ini biasanya akan naik. Nah, RSI-nya juga dia sudah mantul ke bawah. Mantul ke atas. Ya, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari bulanannya, wah, mantep nih. Ya. Mingguannya nah, sudah mantul mantul. IHSG bisa capai 8.000 nggak Pak Firman? Tahun ini bisa capai ya, tenang aja
Ya, jadi influencer ada yang menakut-nakuti kita, wah nggak bakalan IHSG kita itu nggak bakalan sampai ke 8.000, nakut-nakuti kita, padahal mereka masuk. Ya, nah ini logisnya kayak gitu terkait akan adanya apa, dan antara itu yang nanti akan menginjek itu apa Pak Firman, jadi ada inflow masuk, nanti liquid pasar kita, ya kayak gitu. Ya, ini lihat ya, ini ESG kita. Nah, kita kembali lagi ke stoknya BBRI. Nah, ini BBRI ini sudah masuk. Jadi dalam hal ini saham BBRI itu sudah berada di MA 120. Artinya apa? Ini untuk investasi, segeralah untuk masuk. Tuh, sudah dikonfirmasi. Jangka panjang, hold aja, nggak perlu khawatir. Ya, disclaimer. Kayak gitu. Ya, saya sudah menjelaskan secara gamblang dan lain sebagainya. Lalu apa yang terakhir? Topiknya apa sih yang terakhir? Nah, gimana teknik cuan di BBRI Pak Firman? Nah, teknik cuannya itu ada berbagai macam cara. Ya, ada berbagai macam cara. Silakan nanti sesuaikan passion Bapak Ibu, sukanya yang mana. Ya. Karena mayoritas subscriber kami itu mereka berangkat, ya mereka punya beberapa komunitas, ya komunitas yang benar-benar fanatik, tapi komunitasnya Pak Firman nggak fanatik ya. Jadi mereka itu ada yang komunitas fundamentalis yang mereka benci mengenai dari scalper, ada yang mereka komunitas para technical, ada yang komunitas para scalper, pandemologi dan lain sebagainya, dan juga scalper ya, jadi seperti itu. Jadi nggak peduli mengenai apa itu fundamental dan lain sebagainya. Tapi satu sisi di sini semua komunitas tersebut saya bina cara berpikir yang benar, investasi yang benar saya masukkan. Berhubung mayoritas subscriber kami itu atau alumni kami itu lebih ke investasi yang paling banyak, kita ke situ dulu ya Bapak Ibu, yang kita ke yang scalper dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, bagaimana cara untuk masuk di saham BBRI ini Pak Firman? Di harga berapa? Ya, silahkan bisa di HK, monggo boleh ya. Di harga 3.900 sampai di harga 3.870. Time to buy. Ya, support kuatnya di saham BBRI di harga 3.795 dan juga di harga 3.696 mengenai dari saham BBRI. Pak, bisa turun lagi ke harga 3.300 enggak? Semoga bisa. Kalau diizinin ya. Semoga bisa. Kalau diizinin. Tapi kita realistis aja lah. Kayak gitu. Pak, caranya bagaimana? Kita nyicil atau kita nunggu? Nah, kadang kalian bingung. Ini ada kelebihan juga ada kekurangannya. Kalau kelebihannya kalian itu nyicil, kalian akan dapatkan yang namanya harga di support manapun. Kalau kalian nyicil, ya, itu kelebihannya. Kalau kalian itu nunggu, kira-kira nunggu di 3.696, kalian juga akan dapatkan yang namanya best price, harga yang terbaik, kayak gitu. Ya, sekarang kekurangannya, kalau misalkan kalian itu nyicil, kalian akan kehabisan amunisi. Kalau kalian itu nggak tahu caranya, di kelas kami ajarkan. Nah, terus kekurangannya kalau nunggu, kalian itu belum tentu dapat barang, titik. Ya. Jelas ya? Nah, targetnya ada di berapa Pak Firman? Di harga 4.120 ya. Terus di harga 4.380 serta di harga 5.500 dan juga di harga 6.450. Untuk jangka panjangnya saham BBRI itu bisa mencapai 7.000 sampai 10.000 ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu dulu dan antara itu nanti akan disuntik masukan ya. Jadi seperti itu. Tinggal di hold aja mengenai dari saham BBRI ini. Besok ada momentum tanggal 24 laporan keuangan dan juga RPS bagi dividen. Legit. Mantap ya. Kayak gitu. Oke,
Untuk yang scalper Pak Firman, saya sukanya yang day trading ya. Saya juga demikian. Ya, kalau Bapak Ibu nonton story saya, simpan nomornya, nomor saya. Bisa saya juga scalpingan di saham BBRI tapi dengan porsi jumbo kalau scalpingan. Ya. Kalian bisa tunggu dulu sampai BBRI turun di harga 3.900 serta di harga 3.900 di sini spotnya. Terus kalian juga antri juga di harga 3.800 dan juga di harga 3.700. Jadi main di area sini. Tunggu dulu dia jeblok sini, nanti kalian bisa jualan di area di sini. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini tekanannya. Jadi main tiktokan aja. Jual sini, beli sini, jual sini, beli sini, jual sini, beli sini. Tapi dengan posisi yang besar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mengenai dari saham BBRI ini. Pak, batasi resiko nggak Pak Firman? Batasi resiko berapa? 1-3%. Ya, bungkusnya Pak Firman ya nggak usah lebih 1-3%. Pak, kecil loh Pak. Coba kalian kalau masukkan 20 miliar, 1% berapa? Ya, 2 miliar kan lumayan Bapak Ibu. Ya, jadi sesuaikan dengan trading plan kalian, sesuaikan passion kalian. Ya, kayak gitu. Pak, boleh nggak saya masuk di kelas pertama? Silakan masuk saja. Hubungi nomor di bawah ini. Itu nomor saya pribadi, saya nggak pakai admin. Ingat, selain nomor ini itu penipuan. Hubungin aja. Tuh. Ya, kayak gitu Bapak Ibu. Saya nggak pakai admin. Nanti kalau admin, nanti ini adminnya Farman, saya nggak pakai admin. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini tanggal 7 Maret pukul jam 2 pagi ya. Ya, kita akan pamit dulu. Untuk kalian yang ingin masuk di kelas kami, silakan hubungi nomor yang di bawah ini atau caranya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu semuanya yang kepingin masuk di kelas kami sejak beberapa tahun beberapa bulan lalu kami baru bikin kelas sekitar 17 bulan lalu. Kenapa Firman? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika join di kelas kami. Ya, setelah kami bikin kelas ya, ini hasil kerja tim kami ya untuk kalian di bulan Februari kemarin. Di saat ISG itu jeblok, kita bisa cuan ya Bapak Ibu ya. Cuannya itu ada berapa? Kita rekomendasikan ada 42 stok yang terdiri profitnya ada 34, hold-nya itu 0, stop loss itu 8, jadi win rate-nya sekitar 81%. Jadi antara profit dan juga loss-nya kita masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Pak cara gabungnya? Trading saham ini diklik, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Setelah itu nanti kalian bisa pilih yang ini, gabung. Setelah itu nanti kalian pilih yang rekomendasian besok. Tadi copy level 3, level 1 ini itu hanya notifikasi ketika ketika kita upload ya, upload video, nanti kalian akan dapatkan itu. Masuk situ untuk mendapatkan rekomendasi itu. Nah, Pak, saya nggak bisa gaptek dan lain sebagainya. Tenang aja, hubungi nomor di bawah ini. Selain itu bukan nomor saya. Ya. Nah, nantinya kalian tak kasih link dari saya. Jadi linknya itu bukan link phishing Bapak Ibu. Ini link Google ya, Google Drive seperti ini. Nah, di sini ada beberapa pilihan kelas ya. Segera bisa masuk ya. Ini ada promo kelas Akademi Trading Saham bulan April. Ya, angkatan ke-18 cuma 900. Namun kita mohon maaf ya, hanya tampung 10 orang saja. Segera masuk ya. Nanti kita agendakan 8 kali pertemuan setiap hari Rabu dan juga hari Jumat pukul jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Tapi kelasnya terbatas, nggak banyak-banyak ya Bapak Ibu ya, cuman 10 orang aja. Dilaksanakan pukul jam 19.30. Pak, kalau saya nggak bisa masuk, saya kerja dan lain sebagainya, tenang aja, ada rekamannya. Seperti itu. Nanti kalian disitu akan diajari ada 16 materi yang terpenting untuk kalian. Seperti itu. Ya. Pak, ada level ada yang rekomendasi nggak? Yaitu yang rekomendasi tadi level 1, 2, 3 dan juga 4 ini itu apa Pak Firman? Jadi ini cuma rekomendasi saham saja. Pak, saya nggak mau itu dan lain sebagainya, cuman pengennya rekomendasi ada di sini. Silahkan pilih. Pak, apa bedanya? Kalau yang ini itu per tahun, kalau ini per bulan. Ya. Itu. Ya. Pak, saya pengen yang dapat semuanya. Kita juga ada kelas investor pemula.
ya, VVIP. Kalian akan dapatkan materi secara online dan juga rekomendasi selama 3 bulan aja. Ini yang uangnya mungkin ya di bawah 100 juta. Nah, terus ada pasti cuan kelas medium investor pemula 4,9. Kalian akan mendapatkan materi secara online, rekomendasi setahun dan juga live trading bareng dengan saya. Trabar itu trading bareng ya setiap pagi selama 3 bulan. Ini yang asetnya berapa ya? 100 juta. Nah, terus pasti cuan kelas pro investor pemula 799 VVIP materi secara online, live trading bareng dengan saya selama 1 tahun. Kalian juga akan dapatkan rekomendasi juga lengkap ya, itu selama 1 tahun. Ini yang asetnya berapa ya, 100 juta ya, kayak gitu. Nah, kita juga ada pasti cuan kelas prioritas investor pemula 19 juta sekian. Itu kalian kan mendapatkan materi secara online, live trading bareng selamanya. Ini yang asetnya ya agak jumbo ya Bapak Ibu ya, di atas 500 juta ya, 1M ke atas. Itu kalian bisa masuk. Ya mungkin kalian pensiunan dan lain sebagainya itu bisa masuk. Karena ini sangat penting. Daripada kalian tuh rugi puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, masuk aja di situ. Kita dampingi unlimited. Ya. Tuh. Nah, terus kami juga ada yang Pak, saya pengennya yang kelas privat ketemu Pak Firman langsung. Tenang aja, kita ada. Kita ke tempat kalian. Nah, itu di wilayah Jawa ya Bapak Ibu ya. Kalian kan dapatkan materi secara offline. Saya datang ke kota kalian. Kalian kotanya dari Jakarta, Surabaya, Jogja ya. Ini kita nanti ke situ. Ya. Setelah kita sampaikan materi, nanti kalian akan mendapatkan live trading dan juga rekomendasi setiap pagi ya selama 1 tahun. Ini yang asetnya berapa ya, Gede? Pak, kalau borongan satu keluarga bisa nggak? Boleh, karena tujuan kami itu bukan komersil, tapi membimbing kalian. Kenapa kok dihargai gini Pak Firman? Ini untuk men-screening mana orang-orang yang loyal sama yang enggak. Coba-coba. Nah, kita juga ada kelas privat offline kalian yang mungkin perusahaan ya, kita juga ada. Ya, mungkin kalian kalau dananya 1 miliar ke atas atau 10 miliar ke atas, ya kalian itu pengen manuver di saham, ya nanti kita ajari juga. Kalian akan dapatkan materi secara offline, live trading bareng setiap pagi, unlimited ya, ini unlimited. Dan juga bagaimana Pak Firman cara jitu kembangin aset perusahaan saya ya, dan bagaimana untuk menanggulangi beban pajak saya, kita dampingi semua. Kenapa? Tujuan kami itu adalah menciptakan likuiditas atau perekonomian. Karena di sini peran saya itu adalah membangkitkan perekonomian Indonesia. Daripada kalian itu masuk investasi bodong, rugi 10 juta, ratusan juta, bahkan miliaran, atau kalian di pasar modal selama bertahun-tahun nggak pernah untung, silahkan bisa masuk. Saya dampingi. Ya seperti itu. Sebelum nyawa saya dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Karena tujuan saya adalah menyampaikan ilmu, masyarakat Indonesia itu loyal dan lain sebagainya, itu berkat untuk kalian. Ya, seperti itu Pak Ibu. Terima kasih dari saya, semoga bisa bermanfaat. Selamat yang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa ya. Seperti itu, saya mau sahur dulu ya, semoga bisa bermanfaat. Ya, seperti itu. Dari saya, bye bye.